Shalom. Mari bersama kita bersyukur kepada Tuhan untuk tuntunan dan pertolongan Tuhan yang sudah kita alami sepanjang hari ini. Kembali kami menjumpai Bapak Ibu dan Saudara di mana saja berada melalui program Renungan Harian Toraja dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Jumat 4 September tahun 2020. Mari bersama siapkan hati menyambut lawatan Tuhan dalam ibadah ini. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kembali boleh memuji memuliakan nama-Mu lewat ibadah kami malam ini. Kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami untuk dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Roh Kudus-Mu juga yang akan memampukan hamba-Mu untuk dapat menjelaskannya. Mohon ampun untuk dosa kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu dalam pikiran, kata, dan perbuatan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Bahagian firman Tuhan yang bersama kita akan dengar dan renungkan pada malam hari ini dari kitab Keluaran pasal yang ke-10 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-29. Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 29. Tulah ke-9 gelap gulita. Firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu.
Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya kepada Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi. Demikian firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Apakah Anda seperti Firaun? Apakah Anda seperti Firaun? Itu tema renungan kita malam ini. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, punya pendirian adalah sesuatu yang sangat baik. Orang yang berpendirian tidak akan mudah terpengaruh oleh keadaan di sekitarnya. Tetapi dalam hal-hal tertentu, khususnya ketika yang dipertahankan itu salah, yang dipertahankan itu tidak baik, seharusnya kita dapat mengubah pendirian kita kepada hal-hal yang lebih baik, lebih benar dalam hidup kita. Namun nyatanya ada orang yang sama sekali tidak mau berubah pendiriannya dalam hidupnya. Entahkah itu salah, entahkah itu benar, sangat sukar baginya untuk mengubah pendiriannya. Sebab itu ada ungkapan orang Toraja mengatakan seperti ini, laabiran baidokona ta'ade kela PEG nila dialai. Nah saudara, apa yang saya ungkapkan ini agak mirip dengan situasi yang dialami dan melekat pada pribadi Firaun. Berulang kali teguran, berulang kali tulah ditimpakan oleh Allah kepada Firaun agar ia bisa membebaskan umat Israel meninggalkan Mesir. Namun kenyataannya Firaun tetap dalam kekerasan hatinya. Berulang kali tulah-tulah itu kemudian mengakibatkan bukan hanya Firaun, bukan hanya keluarga Firaun, bukan hanya orang-orang yang berada di istana Firaun, tetapi seluruh bangsa Mesir mengalami penderitaan karena Tuhan menimpakan tulah kepada umat Israel akibat kekerasan hati Firaun. Apa yang dikisahkan dalam bacaan kita malam ini? Bagaimana kemudian Tuhan menimpakan tulah yang ke-9 atas seluruh Mesir. Kegelapan melingkupi seluruh Mesir. Tetapi dalam lingkungan tempat di mana umat Israel berada terang benderang. Namun kenyataannya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Firaun tetap pada kekerasan hatinya. Firaun tidak bisa mengubah pendiriannya untuk kemudian membebaskan umat Israel pergi meninggalkan Mesir, agar mereka bisa beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Dan puncaknya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Itulah yang diperhadapkan kepada mereka, kematian anak sulung di seluruh Mesir, termasuk anak sulung Raja Firaun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita merenungkan sikap Firaun, apakah yang muncul dalam pikiran kita, di dalam benak kita? Apakah kita menyetujui sikap Firaun? Ataukah mungkin kita menjadi marah karena Firaun berani melawan Allah melalui Musa? Atau justru kita adalah orang-orang yang mewakili Firaun dalam kehidupan kita? Kita kadang-kadang diperingatkan oleh sesama kita. Bahkan kadang dalam hidup kita Tuhan menegur kita dengan berbagai cara yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita ketika kita sudah jauh dari Tuhan. Sering juga dalam hidup kita, saudara, kita kadang baru ingat Tuhan ketika kita berada dalam masalah. Tapi kemudian setelah itu kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, lalu mengeraskan hati kita jauh dari Tuhan. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap pelanggaran, setiap dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, maka yang akan kita dapatkan, yang akan kita tuai adalah penghukuman dari Tuhan. Seperti kisah Firaun yang kita baca pada malam hari ini. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada dalam kelemahan karena dosa-dosa kita, seyogianya kita balik dan bertobat kepada Tuhan. Ketika ada kesalahan yang kita lakukan dan saudara-saudara kita mengingatkan kita, atau mungkin firman Tuhan mengingatkan kita, menegur kita, seyogianya kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Jangan mengeraskan hati, terus bergelimang di dalam dosa, dalam kesalahan-kesalahan yang senantiasa kita perbuat melawan kehendak Tuhan. Sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita balik kepada Tuhan. Kita setia melakukan kehendak-Nya. Ketika kita berdosa, melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, datanglah kepada Tuhan, mohon ampun kepada-Nya. Kiranya kita bukanlah pribadi seperti Firaun yang terus-menerus mengeraskan hati sekalipun Tuhan sudah menegurnya. Roh Kudus menolong kita melakukan firman Tuhan itu dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Firman-Mu ku pegang.
kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hanya karena kemurahan dan kasih-Mu ibadah kami malam ini boleh berlangsung dengan baik. Tuhan mengaruniakan waktu bagi kami untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, mensyukuri anugerah dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami melalui ibadah ini. Bersama kami telah mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu memateraikan itu dalam hati kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap waktu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau melayakkan dan memampukan kami semua yang berperan secara aktif dalam pelayanan pada malam hari ini. Kiranya pelayanan kami berkenan kepada-Mu Tuhan, dan Engkau mengaruniakan hikmat, kesetiaan kepada kami di dalam memberi diri melayani Engkau. Bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk berbagai berkat-Mu yang Engkau selalu nyatakan dalam hidup kami waktu demi waktu. Mensyukuri anugerah Tuhan lewat kesehatan, lewat nafas hidup, lewat pertambahan usia, kemampuan dalam melaksanakan berbagai tugas pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada kami, dan rupa-rupa berkat-Mu Tuhan yang tak dapat kami ungkapkan satu demi satu. Terlebih lagi Tuhan, bahwa bersama dengan beberapa saudara-saudara kami yang mengungkapkan syukur kepada-Mu Tuhan, rasa sukacita mereka, baik itu melalui pertambahan usia atau hari ulang tahun kelahiran, dan juga hari ulang tahun pernikahan. Secara khusus bersama Ibu Damaris Bintang, Bapak Ian Muktu, Miselia Agatha Tandu, Stefani Regina Putri, Ibu Selvia Saruni, Wilda Tambulang, Ibu Leni Upa, Evantis Bato Rubu, Cikuika Claudia Parmoan, dan Stephen Manuela Adrelian. Terima kasih, Tuhan telah menambah setahun lagi usia mereka. Pengharapan kami, Tuhan akan terus melanjutkan itu dalam kehidupan mereka di masa mendatang. Karuniakanlah kesehatan kepada mereka, tuntunlah mereka Tuhan dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan mereka. Teguhkanlah iman mereka untuk terus setia kepada-Mu Tuhan. Juga bersama dengan Bapak John Wijaya Liling Padang dan Ibu Katarina Duma yang hari ini boleh merasakan juga sukacita melalui hari ulang tahun pernikahan. Itu berarti setahun lagi Tuhan sudah menyertai mereka dalam kehidupan rumah tangga dengan segala sesuatu yang mereka hadapi, suka maupun duka. Namun di dalam semua itu Tuhan, Engkau selalu memberkati mereka hingga saat ini. Doa kami pun, Tuhan akan menyertai mereka di masa yang akan datang dalam segala keadaan mereka, untung atau rugi, suka maupun duka, mereka terus ada dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Ya Bapa di surga, melalui doa ini juga kami mendoakan kehidupan seluruh warga jemaat Tuhan di Jemaat Elim Balikpapan bersama dengan ketiga cabang kebaktian yang ada. Tuhan, berkatilah seluruh warga jemaat-Mu.
sehingga dalam hidup mereka Tuhan, mereka senantiasa merasakan pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Seluruh jemaat-Mu Tuhan akan senantiasa mendekatkan diri kepada-Mu. Berkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan yang mereka tekuni, anak-anak mereka Tuhan berkatilah. Tuhan juga menopang mereka dalam segala pergumulan-pergumulan hidup yang mereka hadapi. Mereka yang bergumul karena sakit penyakit, entahkah mereka yang dirawat di rumah sakit, atau mereka yang sementara menerima perawatan di rumah masing-masing. Tuhan topang mereka, teguhkan iman mereka, berkati perawatan yang mereka terima, makan minum obat-obatan yang dikonsumsi, perhatian dan perawatan keluarga, kiranya menjadi saluran kesembuhan yang bersumber dari Tuhan sendiri. Mereka yang bergumul karena duka cita, Tuhan topang dan teguhkan iman mereka, karuniakan kesabaran, ketabahan, dan penghiburan bagi mereka dalam duka itu. Mereka yang bergumul oleh karena kebutuhan hidup, mereka yang bergumul karena hubungan satu dengan yang lain di dalam keluarga. Mungkin ada suami atau istri yang hubungan mereka dalam keluarga kurang harmonis lagi. Hubungan antara orang tua dan anak-anak. Oh Tuhan, pulihkanlah keadaan mereka semua. Mereka yang sementara bergumul akan kebutuhan hidup, masalah ekonomi, masa depan anak-anak mereka. Mereka yang sementara bergumul karena pasangan hidup, mereka yang bergumul karena menantikan hadirnya anak di tengah keluarga setelah sekian lama hidup dalam pernikahan. Tuhan, begitu banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan yang mendengar, Engkau adalah Tuhan yang menjawab doa-doa kami, harapan-harapan kami, pergumulan-pergumulan kami. Ya Bapa di surga, melalui doa ini kami berdoa juga untuk pelayanan-pelayanan dalam jemaat-Mu, di Jemaat Elim Balikpapan dan ketiga cabang kebaktiannya. Tuhan berkatilah, berkati semua pelayan-pelayan-Mu, majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, pengurus organisasi intragerejawi, semua kepanitiaan. Tuhan berkati, mereka boleh setia melayani Tuhan melalui penata layanan dalam jemaat Tuhan. Ya Bapa di surga, lewat doa ini juga kami berdoa bagi ibu bapak dan saudara yang juga mengikuti ibadah melalui renungan harian dan doa malam Gereja Turaya Jemaat Elim Balikpapan, di mana saja mereka. Oh Tuhan, berkati juga mereka, topang mereka dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan. Kami juga berdoa untuk rencana pelaksanaan sidang klasis Kaltim Balikpapan. Tuhan berkatilah, berkati panitia, berkati semua peserta, sehingga persidangan ini dapat terlaksana demi pertumbuhan gereja-gereja-Mu, jemaat-jemaat-Mu di klasis Kaltim Balikpapan. Berkati badan pekerja klasis, badan verifikasi klasis, panitia pengarah. Tuhan berkatilah. Lewat doa ini Tuhan, kami terus mendukung dalam doa pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok daerah, khususnya di kota Balikpapan ini. Kami mendoakan tim gugus tugas penanganan COVID-19. Tuhan berkati mereka. Kami mendoakan semua tenaga medis yang adalah pejuang-pejuang kemanusiaan. Tuhan karuniakan hikmat, kesabaran, kesehatan bagi mereka. Kami terus berdoa
Kiranya suatu waktu pandemi ini boleh berlalu, kami dapat menjalani kehidupan kami secara normal. Ya Bapa di surga, kehidupan kami pada sepanjang malam hari ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dan melindungi kami. Kami boleh beristirahat besok pagi di hari yang Engkau karuniakan kepada kami. Kami boleh menyambutnya dengan penuh sukacita, karena Tuhan mengaruniakan kehidupan sukacita bagi kami. Ini doa kami Tuhan. Ampunkan dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Namun bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersama-samaan kita dalam ibadah ini. Akhirnya kami menyampaikan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan sampai berjumpa kembali.